kepada DPR NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena fungsi kontrol pengawasan terhadap setiap pelaksanaan anggaran APBD 1 tidak jelas, fungsi kontrolnya tidak ada. Sisi lain juga, kami meminta kepada gubernur untuk mencopot PLT Kadis Dinas Lingkungan Hidup. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Realita yang terjadi di sini, dimulai pembangunan mangkrak, di manakah peran DPR sebagai agen of control? Apakah DPR tidak tahu tupoksi kerja sebagai agen of control? DPR hanya merealisasikan anggaran, tapi tidak menjalankan kontrol. Pembangunan dimulai mangkrak, UBTD diam, AMDAL di mana analisis dampak lingkungan diam, tidak ada bergerak. Apakah ini yang dinamakan di sini negeri Nusa Tenggara Timur, negeri berpulau-pulau yang tak terawat, negeri para preman dan tukang tuas yang menjamur, negeri para koruptor yang suka menutup aurat, di mana suara-suara yang suka menabuh janji, di mana suara-suara yang suka menabuh janji. Ketika yang letih kian menagih bukti, di mana suara-suara yang memberi harap, ketika yang ringkih tak pasti menjalani hidup. Yang saat ini ada di Monulai. Pembangunan ini sebenarnya dari awal alokasi APBD 1 itu sekitar sebesar 6 miliar 20 juta lebih. Itu pada saat pengesahan di tahun 2019 kemarin. Itu perubahannya anggaran tahun 2020. Namun di lapangan yang terjadi hari ini, pembangunan mangkrak dari Parna pasca diberhentikan karena tidak mengantongi izin AMDAL. Nah, sampai hari ini anggaran untuk pengelolaan anggaran untuk AMDAL sudah dicairkan 100%, tetapi hasil analisis AMDAL sama sekali tidak ada sama sekali sampai hari ini. Maka pembangunan ini mangkrak. Satu sisi pada melalui SK Kementerian, melalui diskresi dari permintaan persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur, meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bagaimana proses pengelolaan limbah di Nusa Tenggara Timur. Itu pasca tahun 2017 dan 2018 itu sekitar 148,5 ton sampah bertumpuk, sampah medis bertumpuk di sekitar Kota Kupang yang ada di sekitar rumah sakit, klinik, apotek dan sebagainya. Terus sisi lain, anggaran sebenarnya sudah dikeluarkan. Hanya karena AMDAL ini pembangunan tidak berjalan, maka pasca tahun 2019 Menteri meminta kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bagaimana alokasi dananya untuk mulai dari pembangunan fisik, pengadaan alat insinerator, dan pelaku untuk para teknisi. Tetapi anggaran semua sudah keluar, tetapi mangkrak pembangunan ini semua terbengkelai. Kakak, bukti apa yang kakak mereka bawa? Bukti foto banyak. Bukti foto banyak. Kami sampai ke lokasi dan bukti foto sudah jelas. Di sana itu hanya pembangunan. Yang pertama, alat insinerator. Ini hal yang pertama, kawan-kawan media. Alat insinerator ada di sana, tetapi ditutup pakai terpal. Itu tutup ke terpal dan bangunan seadanya saja. Itu cuma tiang bangunan, puing-puing saja itu. Terus sisi lain juga, saat ini untuk mengurangi dampak resiko dari limbah betina, pemerintah provinsi pada tanggal 16 Mei 2019 meminta bantuan PT Semen Kupang untuk melakukan pembakaran sementara dengan catatan persediaan fasilitas ini siap sedia untuk di take over. Artinya pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan itu untuk mengelola sendiri. Tetapi pada tanggal batasnya tanggal SK itu batasnya tanggal 16 Desember ini. Desember yang akan datang ini. Tetapi 2 minggu lalu secara manajemen PT Semen mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan lagi pembakaran karena alat pemanasannya rusak.
Nah, hal ini yang kita sesalkan bersama. Satu, bagaimana dalam penanganan limbah COVID-19. Data yang kami himpun di lapangan, bahwa ada sejumlah penumpukan di rumah sakit sekarang. Kawan-kawan media bisa cek sekarang di lapangan di rumah sakit, itu terjadi penumpukan. Karena di sana sudah berhenti untuk pengalun pembakaran. Selanjutnya, Ini kan hari ini kunjungan Menkes. ya, Nah, bertepatan dengan itu mungkin apa yang kakak mereka harapkan? kami harapkan begini. Yang satu, yang pertama, Menkes segera melalui pemerintah provinsi menegur pemerintah provinsi. Karena yang pertama, Menkes juga bantuannya untuk alat insinerator yang ada di Labuan Bajo, dan tahun depan ada Sumba. Ini Menkes harus tegur, karena Menkes sudah memberikan wewenang dan kepada pelimpahan wewenang yang seluas-luasnya kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal yang kami minta hari ini adalah karena bukti kepada DPR NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena fungsi kontrol pengawasan terhadap setiap pelaksanaan anggaran APBD 1 tidak jelas, fungsi kontrolnya tidak ada. Ketika kami konfirmasi hari ini DPR NTT melakukan reses. Nah, reses apa selama masa COVID dan sedang pilkada? Ini reses atau mau turun kampanye? Itu yang kami sesalkan hari ini. Sisi lain juga, kami meminta kepada gubernur untuk mencopot PLT Kadis Dinas Lingkungan Hidup. Karena yang pertama, karena harus tidak bertanggung jawabnya. Yang pertama, hal yang pertama, tidak mengizinkan AMDAL, kantong AMDAL itu. Sekelas Dinas Lingkungan Hidup tidak mengizinkan kantong AMDAL untuk urusan limbah B3. Itu sangat yang kami sangat tidak baik. Kakak, izin minta nama lengkap. Saya Emmanuel Sitorangga. Emmanuel Sitorangga, koordinator aksi kan? Koordinator aksi kami dari Aliansi Mahasiswa Flobamora. Dalam singkatannya AMAF. Terima kasih banyak. Ya.